Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Jutasari dengan NIM C0D023002 dari program studi perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait tentang pemotongan PPh pasal 21 pegawai yang berhenti bekerja dan mulai bekerja dalam tahun berjalan. Pemotongan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 merupakan kewajiban yang harus ditanggung oleh setiap wajib pajak, termasuk pegawai. Pajak ini dipotong oleh pemberi kerja ataupun perusahaan dari penghasilan yang diterima pegawai setiap bulannya. Namun, ketika seseorang pegawai memutuskan untuk berhenti di tengah tahun, maka mekanisme perhitungan PPh pasal 21 menjadi lebih kompleks. Hal ini dikarenakan perlu adanya penyesuaian terhadap penghasilan kena pajak dan tarif PPh pasal 21 yang berlaku. Penghasilan kena pajak adalah jumlah penghasilan yang dapat dikenakan pajak setelah dikurangkan dengan berbagai pengurangan yang diizinkan oleh peraturan perpajakan. Pada kasus pegawai yang berhenti di tengah tahun, penghasilan kena pajak perlu dihitung ulang untuk mencerminkan jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima selama periode bekerja pada tahun tersebut. Selain itu, tarif PPh pasal 21 juga perlu disesuaikan berdasarkan penghasilan kena pajak yang telah dihitung ulang. Selanjutnya, implikasi pelaporan dan pembayaran PPh pasal 21 bagi perusahaan ketika terdapat pegawai yang berhenti dan mulai bekerja dalam tahun yang sama. Yang pertama, perusahaan perlu melakukan perhitungan ulang PPh pasal 21 yang telah dipotong dari pegawai yang berhenti di tengah tahun. Hal ini dikarenakan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif PPh pasal 21 yang berlaku dapat berubah. Yang kedua, perusahaan wajib melaporkan SPT masa PPh pasal 21 secara tepat waktu dan benar. Dalam SPT masa ini, perusahaan harus melaporkan jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong dari seluruh pegawai, termasuk pegawai yang berhenti dan mulai bekerja. Dan yang ketiga, perusahaan wajib membayar PPh pasal 21 yang telah dipotong kepada negara, paling lambat pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, perusahaan wajib memberikan bukti potongan PPh pasal 21 kepada pegawai yang bersangkutan sebagai bukti bahwa pajak telah dipotong. Dan yang kelima, perusahaan perlu melakukan penyesuaian data pegawai dalam sistem informasi perpajakan atau SIP untuk mencerminkan perubahan status kepegawaian. Pergantian pegawai dalam 1 tahun akan berdampak pada kewajiban pelaporan dan pembayaran PPh pasal 21 perusahaan. Perusahaan perlu melakukan perhitungan ulang pelaporan SPT masa dan pembayaran PPh pasal 21 secara tepat waktu dan benar. Selanjutnya, penyebab sengketa pajak yang timbul akibat perbedaan interpretasi ketentuan PPh pasal 21 terkait pegawai yang berhenti dan mulai bekerja dalam tahun berjalan. Yang pertama, peraturan perpajakan terus mengalami perubahan dan pembaharuan, sehingga interpretasi terhadap suatu ketentuan dapat berbeda-beda. Yang kedua, perhitungan PPh pasal 21 terutama untuk kasus yang melibatkan perubahan status kepegawaian cenderung kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap berbagai ketentuan. Dan yang ketiga, wajib pajak dan fiskus dapat memiliki perbedaan pendapat mengenai penerapan ketentuan perpajakan pada kasus yang spesifik. Selanjutnya masuk ke contoh soal untuk pegawai baru mulai bekerja pada tahun berjalan. Joko bekerja pada PT Sukses Maju sebagai pegawai tetap sejak 1 Agustus 2018. Joko sudah menikah dan belum memiliki anak. Gaji sebulan sebesar 14 juta rupiah dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar 100.000 rupiah. Perhitungan PPh pasal 21 untuk bulan Agustus 2018 dalam hal jika hanya memperoleh penghasilan berupa gaji. Yang pertama, kita menghitung gaji per bulannya. Gaji sebulannya 14 juta. Untuk pengurangannya, biaya jabatan itu 5% dari gaji pokok. Berarti 5% dari 14 juta adalah 700.000. Akan tetapi bisa kita ingat lagi bahwasanya biaya jabatan itu per bulan tidak lebih dari 500.000. Jadi mau setinggi apapun tetap yang dicantumkan itu 500.000, berarti kita taruh 500.000. Yang kedua, iuran pensiunnya 100.000, berarti pengurangannya untuk biaya jabatan ditambah sama iuran pensiun sebesar 600.000 sebulan. Berarti untuk penghasilan itu sebulannya
gaji sebulan dikurangi dengan pengurangan, yaitu 14 juta dikurangi dengan 600.000, hasilnya 13.400.000. Selanjutnya untuk penghasilan neto setahun. Berarti penghasilan neto sebulannya dikalikan dengan 5. Mengapa dikalikan dengan 5? Karena dia bekerja dari bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Berarti dihitung 5 bulan saja, tidak dikalikan dengan 12. Karena dia bekerjanya baru 5 bulan untuk pada tahun itu. Berarti 5 dikali 13.400.000 hasilnya 67 juta. Selanjutnya kita menghitung PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Untuk WP sendiri itu dikenakan 54 juta. Nah, lalu dia kan sudah menikah tapi tidak memiliki anak. Berarti untuk menikah 4.500.000. Berarti 54 juta ditambah 4.500.000, PTKP-nya sebesar 58.500.000. Selanjutnya penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP, yaitu 67 juta dikurangi 58.500.000, hasilnya 8.500.000. Itu yang disebut dengan PKP atau penghasilan kena pajak. Selanjutnya kita menghitung PPh pasal 21 yang terutangnya. Dikarenakan 8.500.000 masih di bawah 60 juta, berarti dikenakan tarif sebesar 5%. Berarti 8.500.000 dikali dengan 5% adalah 425.000. Itu yang terutang. Lalu PPh pasal sebulannya 425.000 itu untuk setahun ya. Berarti untuk yang sebulannya 425.000 dibagi dengan 5, karena seperti tadi dia baru kerja 5 bulan bukan 12. Kalau misalnya selama setahun berarti dibagi 12. Ini karena 5 bulan berarti dibagi 5 bulan. 425.000 dibagi 5 hasilnya 85.000. Berarti PPh pasal 21 yang terutang untuk sebulan itu sebesar 85.000. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.